Kebunisan udah sekitar 9 tahun nih Jis, melanglang buana di dunia perbisnisan kayak gitu ya. Ya. Kira-kira ada fakta-fakta nggak yang biasanya para pebisnis itu ini poin-poin ini kurang di-share nih. Padahal ini oke buat teman-teman yang pengen berbisnis kayak gitu. Ya. Ternyata ya, kalau kita lihat-lihat rasa-rasa banyak bisnis yang berhenti bukan karena rugi. Oke. Terus kenapa Banyak tuh? juga yang kayak gitu. Banyak juga selain dari faktor rugi gitu ya. Iya kan, yang normal bisnis gagal kan misalkan rugi. Udahan misalkan gitu. Iya. Menyerah gitu. Nah, banyak juga yang sebenarnya nggak rugi. Oke, tapi berhenti. Akhirnya dia berhenti untuk berbisnis. Oke, kenapa nih? Karena bosan. Lah, bener ini. bosan. Ownernya bosan. Ownernya. Bosan. Dan si bisnisnya ini untung, mungkin ya, dia untung. Tapi untungnya tidak cukup signifikan untuk membalas kebosanan ownernya gitu. Oke. Misalkan bisnis terus gajinya cuman UMR misalkan. Aduh, gimana nih kok bisnis UMR terus gitu ya. Saya kan pengen bisnis lebih dari UMR gitu ya. Iya, saya kan mau beli Ferrari misalkan. Akhirnya udahlah, tutup aja gitu. Oke. Ada ya alasannya begitu ya? Dan ternyata banyak. Saya udah sedikit searching melalui ChatGPT. Ternyata banyak katanya. Oke. Yang mengalami hal itu. Oke. Nah, jadi ternyata memang ada benernya juga nih penjelasan ChatGPT gitu kan. Ternyata selain teknik-teknik bisnis, juga manajemen emosi sangat penting dalam bisnis. Oh, oke. Manajemen emosi, karena dalam bisnis itu tadi perdebatan, aduh gaji saya segini terus misalkan, atau omsetnya segini terus, gimana nih, depresi gitu. Terus misalkan iri lihat pengusaha orang gitu, lihat usaha orang, lihat bisnis lain, aduh kok dia padahal baru sebentar nih bisnisnya kok udah senaik itu ya gitu. Iya. Itu masih manajemen emosi mah ya di bidang apapun jatuhnya sebetulnya ya. Iya, di bidang apapun sebetulnya. Benar. Bahkan karyawan juga kan sama. Sama sebenarnya, sama. Apa namanya? Wah, saya dimarahin atasan nih, padahal begini nih secara emosi. Wah, besok saya mau resign misalkan gitu kan. Iya. Banyak juga kayak gitu tuh. Benar. Sama sih sebenarnya. Nah itu manajemen emosinya harus bagus. Dan yang harus memanage itu kan biasanya kan kalau karyawan ya dimarahin atasan gitu ya. Ya. Kamu harus bisa manajemen emosi. Oke, karyawan. Ternyata berbisnis juga bukan tanpa bukan tanpa harus di manage ya. Justru juga sama aja gitu. Iya benar. Kalau karyawan itu ketika kita biasanya kan ini, dulu kan saya juga kerja tuh. Keluh kesah itu biasanya sharing dengan teman dulu tuh. Aduh, misalkan kok saya gini misalkan. Dapat tekanan banyak nih gini. Nah, puncaknya kan saya mau resign gitu. Nah, ketika ngomong ke HRD, ke bagian SDM-nya gitu ya. HRD-nya biasanya yang mengenahi gitu. Dan di situ bilang HRD-nya, kenapa nih mau resign? Coba curhatin dulu apa penyebabnya apa? Apakah memang pengen resign tuh memang harus resign solusinya gitu, atau memang ada solusi lain yang nanti bisa diberikan perusahaan gitu? Iya. Nah, fungsi HRD kan itu akhirnya kan kayak guru BK gitu. Nah, kalau pengusaha ini kemana nih kita mengadu kan gitu? Iya benar sih, nggak ada ya. Nggak ada, akhirnya ya keputusan sendirilah yang akhirnya diambil. Iya. Kalau dulu itu ada bukan dulu lah ya. Iya, belakangan terakhir kan rame istilah mental health kayak gitu ya. Ketika karyawan merasa tertekan atau apa, saya harus menjaga mental saya. Terus akhirnya
resign jadi solusi gitu ya. Ya. Tapi belakang terakhir juga waktu-waktu dekat ini saya melihat ada fenomena yang istilahnya bertahan kerja. Ya, ada itu. Jadi mengelola emosi ini berarti kan seolah seperti itu kan, meskipun Ya. ada tekanan atau apa, wah tetap saya harus bertahan kerja misalnya. Benar. Nyari kerja lagi susah misalnya gitu. Di tengah ekonomi kayak gini ya. Kalau di TikTok itu indis ekonomi katanya. Awalnya itu indis. Ya jadi di ekonomi kayak gini orang-orang akhirnya jadi memanage emosi mereka akhirnya kan gitu ya. Nah, itu benar. Dan apa namanya? Ini gimana Jess? Kalau misalkan tadi si owner bisnis misalkan merasa bosan, itu apa yang harus di-manage gitu? Kalau berkaitan dengan tadi penghasilannya tidak sesuai ekspektasi, hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk jajan kecil-kecilan misalnya kayak gitu. Ya, ini memang harus dari diri sendiri sih. Nah, biasanya ini tuh jadi titik apa ya? Kalau kita menyerah ya udah gitu ya. Tapi kalau kita tidak menyerah biasanya akan terjadi peningkatan bisnis. Karena ketika kita bosan kita udah ngerasa aduh harus ulik apa lagi nih, ngapain lagi nih. Kalau yang dia tidak menyerah gitu pasti mikir gitu. Saya ngapain lagi ya biar nggak kayak gini nih gitu. Iya dan mungkin ketemu sesuatu yang seru di depannya kan belum tahu ya. Iya. Dan ini maksudnya ketika ownernya bosen gitu ya, aduh bosen nih bisnis rutinitasnya gini terus misalkan, dia akhirnya akan nyari cara untuk bertumbuh gitu bisnisnya. Oke. Wah misalkan, oh ternyata ada teknik marketing baru nih, saya cobain marketing ini ya, gitu. Iya. Iya di depannya ada sesuatu hal yang menunggu sebenarnya kalau nggak menyerah gitu kan. Iya. Entah itu ada teori baru kan tentang bisnis gitu kan yang membuat jadi seru bisnisnya. Wah, akhirnya ini sedikit lebih seru nih. Benar. Sesuatu yang baru saya jadi belajar lagi nih, misalnya gitu kan. Enggak langsung ketika bosen, ini udah 1 tahun begini-begini aja nih misalkan. Atau udah 2 tahun begini-begini udahan misalnya gitu ya. Padahal tahun besoknya ada pasar, ada perubahan misalnya, ada challenge, ada apa gitu kan. Belum tahu gitu kan. Ya itu. Ya sebaiknya tidak menyerah karena bosan tadi. Lebih baik kalau bosan ya nyari cara baru untuk bertumbuh nih. Misalkan marketingnya ditambahin atau apalah gitu. Cari-cari cara lah. Tugas owner kan itu cari-cari cara, baca-baca data misalkan kayak kemarin ya pakai analisa gitu. Analisa apa tuh? Udah lupa lagi. Benar. Di analisa. Pokoknya banyak cara lah untuk kita melepas kebosanan dari rutinitas ini gitu. Benar. Terus kalau misalkan ada teman-teman nih Jis pengen menghilangkan kebosanan dengan mengupgrade bisnisnya misalkan. Nah bisa itu bisa banget itu. Misal ya coba kita tambah produk baru misalkan atau varian baru. Misalkan teman-teman jualan snack. Biasanya pedas asin. Coba kita bikin misalkan keripik singkong rasa kopi misalkan. Itu kan sesuatu yang baru tuh. Nah, siapa tahu malah jadi laku gitu kan. Nah, teman-teman bisa tuh order desain logonya, desain kemasannya ke Kebun Desain biar teman-teman punya desain baru yang segar, yang fresh dan akhirnya semangat lagi buat bisnisnya. Benar. Selain itu bisa juga teman-teman misalkan kita coba nih jualan di marketplace nih. Sebelumnya misalkan masih Shopee Star atau Shopee yang biasa, kita coba Shopee Mall misalkan. Atau coba kita jadi TikTok Mall misalkan. Nah, itu kan jadi improvisasi yang mungkin bisa menambah pertumbuhan bisnis teman-teman gitu. Nah, dan buat teman-teman yang mau jadi Shopee Mall dan TikTok Mall dan lain-lain itu harus daftar merek. Daftar mereknya bisa melalui Kebun Desain juga. Silakan buat teman-teman yang mau order desain dan daftar merek bisa hubungi nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara bosen udahan bisnisnya. Iya, benar. Sayang padahal mungkin potensial untuk 1 atau 2 tahun ke depan gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.